Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul, Putik Trimeliani, dan Basyasya Putri Istiqomah akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Let's go to the first slide. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik berupaya mengisi kebutuhan akan layanan yang baik tersebut, mulai dari peserta didik tersebut mendaftar sekolah sampai peserta didik tersebut menyelesaikan studi di sekolahnya. Pengertian peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan di masa depan. Dari pengertian beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang dapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang secara baik, dan juga mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Demikian pula Hamalik menambahkan bahwa siswa adalah suatu organisme yang hidup di dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan potensi hidup dan berkembang. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik pula dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan peserta didik tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan seperti sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama ada penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Selanjutnya yaitu pilar manajemen pembinaan peserta didik. Ada 3 pilar manajemen pembinaan peserta didik. Yang pertama, berwawasan masa depan. Maksudnya, mendidik para siswa untuk optimis, aktif, dan berpikir positif untuk mampu membina diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Di sini, siswa dibimbing guna mengedepankan sikap rasional daripada emosional, karena masa depan yang lebih baik tidak begitu saja datang dari langit, tetapi dicapai dengan usaha yang amat serius dalam memandang masa depan. Ada perencanaan yang matang atau terdapat planning dan dapat diperhitungkan. Yang kedua, memiliki keteraturan pribadi. Maksudnya, membina para siswa untuk memiliki kehidupan yang terarah atau disiplin.
Karena penting para siswa menyadari akan perhatian terhadap makna waktu dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa ada manfaatnya yang diperoleh dan produktif yang nyata. Self-regulation ini diharapkan terbentuk manusia yang terbiasa dan bekerja keras, berprestasi, berkompetisi, saling berlomba untuk mencapai yang terbaik. Pada akhirnya diharapkan bentuk sikap hidup yang dalam berbuat atau bekerja bukan karena adanya pengawasan yang eksternal, tapi karena adanya prinsip dan keyakinan hidup memberikan dorongan yang amat kuat pada para siswa untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang teratur. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepedulian sosial. Maksudnya membina siswa untuk memiliki rasa kepedulian sosial yang baik. Siswa diarahkan untuk peduli kepada lingkungan sosialnya, peduli pada orang-orang lain dan sesama, memperbaiki kualitas hidupnya dan mau membantu orang-orang yang membutuhkan dan tidak menjadi manusia yang individualis. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Sekolah perlu memberi kesempatan melaksanakan kegiatan-kegiatan non-akademik melalui perkumpulan atau ekstrakurikuler karena siswa yang lambat berkembang jasmaninya diberi kesempatan untuk berlomba dalam kegiatan kelompoknya sendiri dan pemberian bantuan kepada siswa untuk memilih apa yang menjadi minatnya. Kemudian, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikannya. Kemudian seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik pertama, pembentuk panitia penerimaan siswa baru, kemudian pembuatan dan pemasangan pengumuman peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Kemudian tahapan seleksi siswa. Adapun tahapan-tahapan seleksi ini yang pertama melalui tes ujian, kemudian melalui penelusuran bakat kemampuan berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN, mengadakan pengumuman penerimaan, lalu mendaftar kembali calon yang sudah diterima, kemudian melaporkan hasil pekerjaan penerimaan siswa baru kepada kepala sekolah. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan siswa di sekolah negeri maupun swasta, kecuali jika sarana dan prasarana di sekolah yang bersangkutan tidak memadai. Jika tidak semua siswa dapat diterima di sekolahnya, dapat mengadakan seleksi atau tes masuk, kedudukan, jabatan, dan penghasilan orang tua, serta status sosial orang tua atau wali. Siswa tidak boleh dijadikan pijakan dalam menentukan penerimaan siswa baru. Kemudian orientasi. Orientasi ini diberikan kepada siswa baru setelah ia masuk ke sekolah. Pihak sekolah harus melakukan orientasi kepada siswanya karena orientasi kegiatan penerimaan siswa baru itu berguna untuk mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah setempat. Selanjutnya, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Pengelompokan siswa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pengelompokan menurut kesenangan berkawan, pengelompokan menurut kemampuan, dan pengelompokan menurut minat. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pada hakikatnya, pembinaan merupakan proses bantuan atas tuntutan khusus yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan tentang adanya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sedangkan pengembangan adalah pertemuan secara pribadi antar pembimbing dengan siswa untuk membicarakan serta mencari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan ini bisa dicatat atau daftar hadir ini dapat dibuat sebagai daftar hadir bulanan atau daftar hadir mingguan. Ada beberapa alat
yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran siswa seperti papan absensi harian siswa, buku absensi harian siswa, rekapitulasi absen siswa, mencatat presentasi dari kegiatan yang diraih atau yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kelulusan dari alumni. Kelulusan merupakan suatu hal yang mendapatkan banyak perhatian dari pihak guru, sekolah, siswa maupun orang tua siswa. Karena pada hakikatnya kelulusan itu merupakan tujuan dari kerangka pengajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang standar isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 dan 22. Syarat-syarat kenaikan kelas yaitu pertama, kenaikan kelas siswa dinyatakan kelas 11 apabila jumlah mata pelajaran pada semester 2 yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal tidak lebih dari 3 mata pelajaran dan bukan merupakan mata pelajaran ciri program yang dipilih. Kemudian, jumlah mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2 tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal tidak lebih dari 6 mata pelajaran. Yang kedua, penjurusan. Penjurusan dilaksanakan pada akhir semester 2 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Yang ketiga, ketentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun ajaran. Siswa kelas 11 dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 3 mata pelajaran. Yang kedua, secara kumulatif semester 1 dan 2 jika lebih dari 6 mata pelajaran tidak mencapai standar ketuntasan belajar minimal. Kemudian alumni. Alumni adalah peserta didik yang telah selesai mengikuti keseluruhan program pendidikan suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus. Yeay, lulus. Selanjutnya yaitu layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang ketiga adalah layanan kantin. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. UKS sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Pelayanan kesehatan siswa di sekolah merupakan upaya peningkatan atau promosi, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Adapun kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan meliputi yang pertama, peningkatan kesehatan atau promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan. Yang kedua, pencegahan atau preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai, penularan penyakit, dan kegiatan menghentikan proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit. Yang ketiga, penyembuhan dan pemulihan atau kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. Dan layanan khusus yang terakhir yaitu layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,
Terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Pendidikan. Dan itu yang saya membutuhkan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk segera melakukan evaluasi, paling tidak dari jumlah kuantitas guru. Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, untuk dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa-siswa di dalam sekolah yang kekurangan guru. Dan ini tentunya Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas. Jadi mohon support bapak-bapak untuk ini menjadi prioritas nomor 1. Untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru, mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa-siswi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Next. Singkat, jadi 4 topik tadi. Mungkin kita summarize, bisa halaman tadi yang 1, 2, 3, 4. Back yang halaman pertama. Yang 4. Ya. Sekian presentasi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah ronde pertama ya. Ini adalah ronde pertama Merdeka Belajar. Tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja. Semua perubahan itu pasti ada tantangannya. Semua perubahan pasti ada ketidaknyamanannya. Tetapi seperti yang kita tahu, sudah waktunya Indonesia melompat ke depan, bukan hanya melangkah. Sudah waktunya kita melompat ke depan. Saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita dan kepada kepala-kepala sekolah kita untuk bergerak. Dengan adanya perubahan di sistem assessment kita, yaitu ujian sekolah dikembalikan lagi kepada sekolah, ujian nasional tidak mengukur materi, penguasaan materi, tapi penguasaan kompetensi, RPP disederhanakan jadi 1 halaman, dan zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi. Kita memberikan langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia. Mohon dukungannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.